Haleluya, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, kawanan domba dan umat-umat tebusan Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama dengan menyapa dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan, Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-43. Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah yang itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara kasih Tuhan, ini kehidupan kekristenan kita. Seringkali kita tidak menyadari kita sudah bertobat, kita lahir baru. Tapi saudara kasih Tuhan, rumah kita ini kosong. Bait Allah ini kosong. Naos ini kosong, saudaraku. Tidak ada benih-benih firman Allah, saudara kasih Tuhan. Sehingga iblis, saudaraku, mendapati kita kosong. Maka dia mengajak rekan-rekannya 7, saudaraku, 7 angka sempurna. Maka dia akan mengajak mereka, saudara Tuhan, berdiam di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam semua yang kita lakukan, saudaraku. Sehingga kondisi kita lebih buruk dari sebelumnya, saudaraku. Oleh karena itu, mari saudara Tuhan, Tuhan datang kepada kita, biarlah kita boleh Tuhan diingatkan oleh Tuhan, dan kita boleh Tuhan melakukan sesuatu action, saudaraku, satu tindakan, satu perubahan yang kita butuhkan dalam hidup ini, sehingga rumah kita, rohani kita tidak kosong, saudaraku. Karena kondisi demikian, saudara Tuhan, itu sangat membuat kita, saudaraku, terpuruk. Dan seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang kedua, kita baca mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, saudara Tuhan, tadi kita sudah baca dalam Matius 12 bahwa roh jahat itu ketika sang kekasih melihat rumah kita, saudaraku, bait Allah kita, rohani kita, saudara Tuhan, kosong, tidak ada firman, saudara Tuhan, yang hidup dalam hidup kita, tidak ada firman yang menjadi rema bagi kita, saudaraku, maka dia mengajak 7 rekannya dan mengisinya, saudara Tuhan, dan keadaan kita, kondisi kita lebih buruk dari sebelumnya. Dan saudara Tuhan, kondisi ini juga, saudaraku, ada dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, keadaan di sini dikatakan mereka kekurangan anggur sampai kehabisan anggur. Dan ibu Yesus berkata kepadanya bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus berkata, "Mau apa engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba." Tetapi ibu Maria, saudara kasih Tuhan, ibu Yesus tidak lagi, memperhatikan semuanya itu, tetapi dia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu." Hari ini, saudara, Yesus datang kepada kita, dan apa yang dikatakannya kepada kita, perbuatlah itu. Apa yang disampaikan kepada kita, perbuatlah itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku? Dia berkata, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Nah, saudara Tuhan, kondisi ini, saudaraku, kita lihat di dalam Matius 12, kosong, bersih namun kosong, saudaraku. Tidak ada firman, saudara. Dan keadaannya, saudara Tuhan, bertambah buruk ketika 7 roh iblis itu, roh jahat itu datang, saudara Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara Tuhan, langkah apa, saudaraku?
Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Apa firman Allah datang kepada kita? So, penuhkan hidup kita, penuhkan bejana ini, penuhkan tempayan ini, penuhkan hidup kita, saudaraku, dengan air. Puji Tuhan, dengan air, saudaraku, dan juga dengan firman Tuhan, dan juga kasih Tuhan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita penuhkan diri kita, saudaraku, setiap hari kita dengarkan firman Allah. Bukan firman Allah, saudaraku, dengan tanda kutip, tetapi firman Allah dan kebenarannya, saudaraku. Sehingga rohani kita penuh, saudaraku. Kalau kita hanya mendengar firman Allah, saudaraku, tanpa kebenaran, saudaraku, tanpa Roh Kudus, maka itu logos. Saudaraku, itulah yang didapati oleh iblis itu, saudaraku, roh bahwa rumah itu bersih namun kosong. Namun kosong. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita penuhkan diri kita setiap hari dengan firman Allah dan kebenarannya, sehingga saudaraku, kita punya hidup, kita punya bejana ini. Kehidupan kita, saudaraku, bersih namun juga penuh, saudaraku. Haleluya, penuh, saudaraku. Sekali lagi penuh. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita bergerak, kita bertindak. Ingat apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Firman Allah datang kepada kita, kita perbuat. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu datang padamu kembali dan menyerahkan Tuhan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan suara hati-Mu bahwa seringkali Tuhan kami didapati bersih namun kosong. Dan oleh karena Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus mengubah semuanya ini. Kami mau Tuhan Yesus menjalankan semua apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, apa yang Tuhan katakan kepada kami, bahwa kami harus mengisi bejana ini, mengisi tempayan hidup ini, mengisi kehidupan kami, mengisi rohani kami dengan firman-firman yang penuh dengan kebenaran, sehingga kami boleh didapati penuh, dan kami Tuhan siap untuk menjalankan kehidupan kita, kami Tuhan, pelayanan kami dan semuanya. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Hamba-Mu serahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka semua. Berkati tugas-tugas jabatan mereka. Berkati Tuhan Yesus semua kehidupan kesehatan mereka. Rumah tangga keluarganya mereka semua Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sekolah, Tuhan tolong dalam tatap muka Tuhan lindungi. Juga dalam online Tuhan lindungi. Yang kuliah juga Tuhan perkara yang sama Tuhan kerjakan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba-Mu serahkan roh jiwa tubuh mereka dalam tangan-Mu. Hamba-Mu serahkan kesehatan mereka dalam tangan-Mu. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.